Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delti Wahyuning Putri Alivia, NPM 23120103003 dari kelas 1F Manajemen. Saya di sini untuk mempresentasikan hasil jawaban untuk tugas UAS mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Restin Mailina MM. Berikut soal dan jawabannya. Nomor 1. Perusahaan angkutan online mewajibkan drivernya untuk mengaktifkan GPS selama 24 jam penuh setiap hari, sehingga perusahaan dapat memantau pergerakan dan kegiatan setiap driver. Ditinjau dari etika pemantauan, bagaimana pendapat Anda terhadap hal tersebut? Jawaban saya, menurut pendapat saya, etika pemantauan dalam perusahaan angkutan kendaraan online etis, karena dengan adanya GPS, perusahaan dapat memantau keberadaan drivernya dan mengawasi setiap aktivitas yang dilakukan driver tersebut, sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi kecelakaan, perampokan, atau lain sebagainya. Jika seorang driver angkutan kendaraan online mematikan GPS dan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan tersebut terjadi, maka perusahaan akan susah untuk mencari keberadaan driver karena GPS yang dimatikan oleh si driver tersebut. Akan tetapi, perusahaan juga harus bisa memberikan waktu istirahat yang menjadi waktu prioritas para driver tanpa harus dipantau keberadaannya. Hal ini ditujukan untuk menjaga privasi dari driver angkutan online tersebut. Soal nomor 2, yaitu Pak Aulia adalah pekerja yang jujur dan cerdas. Usianya sudah 50 tahun. Dia ditempatkan sebagai staf pada bagian keuangan yang bertugas menyusun laporan keuangan. Kepala bagian keuangan adalah Pak Herwan. Suatu hari, Pak Herwan menugaskan Pak Aulia agar mengubah beberapa data laporan keuangan, yaitu meningkatkan nilai penjualan, mengurangi nilai persediaan, dan peningkatan harga bahan baku. Tujuannya agar pimpinan perusahaan menambah alokasi dana untuk pembelian bahan baku. Bagi Pak Aulia, ini merupakan hal yang sangat sulit karena bertentangan dengan hati nuraninya. Namun, sulit menolak karena takut dipecat, sementara mencari pekerjaan dalam usia 50 tahun bukan hal yang mudah. Bolehkah Pak Aulia melakukan whistleblowing? Jelaskan alasan Anda. Jawaban saya, menurut pendapat saya, tentang jawaban nomor 2, Pak Aulia harus melakukan whistleblowing kepada Pak Herman, karena tindakan yang dilakukan oleh Pak Herman tersebut salah dengan menyuruh Pak Aulia mengubah laporan keuangan. Walaupun tujuan pengubahan data tersebut dimaksudkan untuk memperoleh dana alokasi yang lebih banyak, akan tetapi caranya tidak dengan diam-diam seperti ini. Pak Aulia harus berbicara kepada Pak Herwan untuk bermusyawarah kepada bos perusahaan tersebut atau pemilik perusahaan tersebut tentang penambahan alokasi dana. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pengambilan keputusan yang salah. Jika Pak Herwan tidak mau atau tetap ingin mengubah laporan keuangan tersebut tanpa harus bermusyawarah terlebih dahulu kepada bos perusahaan, maka Pak Aulia harus melaporkan whistleblowing kepada bos perusahaan dan menceritakan semua kejadian yang sebenarnya. Soal nomor 3, bata merah saat ini masih menjadi bahan bangunan yang paling banyak diminati. Hal ini mendorong banyaknya usaha produksi bata merah yang menimbulkan perusakan lingkungan berupa bekas galian pada tanah tanpa upaya tindak lanjut seperti gambar di atas. Pada musim hujan, bekas galian ini akan menjadi penampungan air dan sarang nyamuk yang dapat membahayakan orang lain. Berdasarkan prinsip bisnis, lingkungan, dan keberlanjutan, upaya apa yang harus dilakukan oleh pengusaha bata merah? Jawaban saya, menurut pendapat saya berdasarkan prinsip bisnis, lingkungan, dan keberlanjutan, upaya yang harus dilakukan oleh pengusaha bata merah adalah dengan membeli tanah pegunungan untuk membuat batu bata merah. Dengan membeli tanah, kerusakan lingkungan pada tempat tersebut akan berkurang. Lalu, tempat bekas galian yang dulu dan saat ini telah menjadi genangan air bisa diatasi dengan membuat parit di sekitar bekas galian. Dengan membuat parit, air yang menggenang tersebut dapat mengalir ke sungai, dan pada saat turun hujan lagi, air tidak akan menggenang di bekas galian, karena air hujan yang turun akan langsung mengalir melewati parit ke sungai.
Nomor 4. Posisikan Anda sebagai CEO perusahaan tekstil Indonesia yang sudah mengekspor produk Anda ke Cina dan Amerika selama bertahun-tahun. Perusahaan Amerika mengimpor produk Anda jauh lebih besar daripada perusahaan Cina. Suatu waktu, perusahaan Amerika meminta Anda melakukan diskriminasi dengan menghentikan ekspor ke Cina, serta melarang tenaga kerja dari Cina bekerja di perusahaan Anda melalui perjanjian hitam di atas putih. Jika tidak Anda lakukan, maka perusahaan Amerika akan menghentikan impor dari perusahaan Anda, yang tentunya akan menurunkan omset secara drastis. Bagaimana diskriminasi tersebut jika dinilai secara etika? Jawaban saya, menurut pendapat saya, diskriminasi tersebut tidak etis. Karena kedua negara tersebut yaitu Amerika, Cina, termasuk dalam dua negara yang maju dan bersaing dalam pasar dunia. Perusahaan tekstil Indonesia tidak akan membedakan dan memihak kepada salah satu negara tersebut. Hal ini tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jika perusahaan tekstil Indonesia memihak salah satunya, maka yang terjadi adalah perusahaan tersebut kehilangan kepercayaan di dunia karena dianggap tidak mematuhi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Jika di negara sendiri saja perusahaan tekstil tersebut tidak mematuhi undang-undang negaranya, bagaimana bisa untuk membangun citra dan kepercayaan di pasar dunia? Misalnya, perusahaan tekstil Indonesia mengiyakan permintaan Amerika dengan mendiskriminasi Cina sebagai pengekspor terbesar kedua di perusahaan tersebut. Yang terjadi adalah perusahaan tersebut akan kehilangan omset yang signifikan. Selain itu, negara tetangga Indonesia seperti di benua Asia akan kehilangan kepercayaan kepada Indonesia karena telah memihak kepada Amerika. Dan jika suatu waktu Amerika mengalami krisis atau perang di Eropa, perusahaan tekstil Indonesia akan terkena dampak. Amerika tidak akan bisa lagi mengekspor tekstil ke negaranya lagi karena krisis yang sedang terjadi. Jika Indonesia menjual tekstil di pasar dunia, negara-negara lain tidak akan membelinya karena perusahaan tekstil Indonesia sudah bekerja sama dengan Amerika yang kini sedang dalam krisis. Soal yang kelima, prinsip etika periklanan apa saja yang tidak ada dalam iklan tersebut? Jawaban saya, pada iklan rokok tersebut, etika periklanan yang tidak ada dalam iklan rokok tersebut yaitu mengandung pornografi dan bertentangan dengan norma sopan santun yang berlaku di masyarakat. Hal itu sangat tidak etis, karena pada iklan rokok di samping terlihat sepasang anak muda berlawanan jenis melakukan adegan yang tidak pantas ditonton atau dipajang sebagai iklan rokok. Hal itu, jika tidak sengaja dilihat oleh anak di bawah umur, dikhawatirkan mereka akan meniru adegan tersebut. Maka, solusinya, perusahaan rokok tersebut harus memikirkan cara agar dapat mengiklankan produk rokok tersebut dan mematuhi prinsip etika yang berlaku di Indonesia. Berikut ini adalah etika dalam beriklan. 1. Jujur. Yang kedua, tidak mengandung sara. Yang ketiga, tidak menjatuhkan produk tertentu. Yang keempat, tidak plagiat. Menurut saya, iklan rokok di samping telah memenuhi beberapa norma etika dalam beriklan, yaitu pertama, jujur. Jujur dalam menulis bahwa rokok berbahaya dan terancam dapat membunuh nyawa seseorang. Yang kedua, iklan rokok tersebut tidak mengandung soal suku, ras, dan agama seseorang. Yang ketiga, iklan rokok tersebut tidak menunjukkan adanya plagiasi dan ingin menjatuhkan produk lain. Demikian presentasi jawaban soal UAS atau pemilihan etika bisnis dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga jawaban dari saya dapat memenuhi nilai dari UAS atau etika bisnis. Untuk tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.